Jawa Barat, sekitaran tahun 1995, sama sekali tidak pernah terbayangkan olehku bahwa aku akan terjerumus ke dalam lubang kehinaan ini. Pesugihan, sebuah kata yang penuh dengan kengerian, memang pernah mampir di telingaku, tetapi tidak pernah terpikirkan bahwa aku akan menjadi bagian dari orang-orang bodoh yang terpaksa mengejarnya. Namun keadaan dan kesalahan yang kuperbuat membuatku terjebak dalam situasi yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Semua berawal dari kebodohanku sendiri yang tak pernah menghiraukan pesan bijak dari ibuku. Beliau selalu berpesan agar aku menjauhi mabuk dan judi, karena dua hal tersebut adalah pangkal dari segala keburukan. Sayangnya, aku mengabaikan nasihat ibu. Baru ketika terperangkap dalam kerasnya putaran roda kehidupan, aku menyadari bahwa apa yang dikatakan ibu adalah sebuah kebenaran yang tak terbantahkan. Namun, penyesalan selalu datang terlambat, dan aku pun harus menanggung akibat dari kelalaian tersebut. Namaku Andika, dan aku memiliki usaha toko pakaian di tengah kota Indramayu. Setiap hari aku bolak-balik dari toko ke rumah yang jaraknya sekitar 5 km. Ada rencana untuk membeli rumah di dalam kota nanti ketika hasil usaha dari tabunganku mencukupi. Sementara itu, aku menempati sebuah rumah yang baru aku bangun sekitar 200 meter dari rumah orang tuaku. Ibu pernah berkata, jika kondisi keuangan sudah sangat memungkinkan, aku dipersilahkan membangun rumah di kota karena harga rumah di sana jauh lebih mahal. Namun, untuk sementara, yang penting kami bisa tinggal tidak berjauhan agar mudah saling membantu. Istriku, Vika, berasal dari Bandung. Setelah sekitar 2 tahun menikah, kami belum dikaruniai anak. Bapak dan ibu berkali-kali menasihatiku agar tidak panik dan tetap sabar. Mereka selalu berkata bahwa ketika saatnya tiba dan tepat, insya Allah kami akan diberi momongan juga. Meskipun demikian, aku tidak bisa memungkiri bahwa rasa cemas dan khawatir sering menghantui pikiranku. Pada awalnya, usaha toko pakaianku berjalan cukup lancar. Namun, karena kecerobohan dan salah dalam memilih pergaulan, aku terjerumus dalam 3 kesalahan besar sekaligus. Aku mulai sering mabuk-mabukan, dan semakin lama semakin kecanduan. Bukan hanya sekedar minuman biasa, tapi juga minum-minuman mahal. Aku juga terjerat dalam dunia perjudian bersama teman-teman yang semakin menggerus keuanganku. Parahnya lagi, aku berselingkuh dengan Susan, penjaga toko yang tak jauh dari tokoku. Sebenarnya aku tahu bahwa kebiasaan buruk ini akan menghancurkan keuanganku, tetapi aku tetap tergoda oleh sensasi sesaat dan harapan mendapatkan uang cepat dari hasil judi. Pernah sekali aku menang besar, dan itu membuatku semakin terjerat dalam permainan setan tersebut. Sekitar 6 bulan terakhir, hutangku semakin menumpuk, dan aku terjebak pada seorang rentenir yang terkenal kejam bernama Pak Angga. Dia adalah sosok yang menakutkan, dan semakin lama aku semakin tertekan oleh ancamannya. Pagi itu, aku memeriksa rincian hutangku pada Pak Angga, sekaligus beban bunga yang harus kutanggung. Setelah menghitung dengan teliti, jumlahnya setara dengan 4 kali lipat dari semua nilai asetku. Pada titik ini, aku menyadari bahwa judi yang kuharapkan bisa mengatasi hutang justru membuat bebanku semakin berat. Ketakutan semakin menghantuiku karena Pak Angga mulai menunjukkan kekejamannya dengan membawa beberapa orang bertubuh kekar saat menagih hutang. Aku memang sudah 3 bulan terakhir tidak mampu membayar kewajiban bulanan padanya. Dalam kondisi panik, aku mendatangi Hendar, temanku yang berjualan barang-barang elektronik tak jauh dari tokoku. Kebetulan di toko itu juga Yuyun, wanita selingkuhanku, bekerja. Setelah berbasa-basi dan menggoda Yuyun sebentar, aku mengajak Hendar ke sebuah warung kopi yang kebetulan sepi. Di sana, aku mencurahkan semua keluh kesahku dan memohon bantuan dari Hendar. Mungkin karena kasihan, Hendar pun menyanggupi permintaanku untuk mendengarkan. Di warung kopi yang sunyi itu, aku menceritakan segala kesulitanku kepada Hendar. Setelah mendengarkan dengan seksama,
Hendar mengatakan bahwa ia tidak memiliki solusi yang tepat untuk masalahku. Dia menyayangkan kenapa aku harus terjerat hutang sebesar itu pada rentenir seperti Pak Angga. Aku juga menceritakan bahwa Pak Angga mengancam akan mengambil jalan hukum atas hutang-hutangku. Akhirnya, dengan terpaksa, Hendar memberitahu aku tentang seseorang yang mungkin bisa membantuku. Hendar dengan berbisik menyampaikan bahwa dia memiliki seorang kenalan yang bisa mengantarku ke daerah sekitar sebuah gunung di Jawa Timur. Dengan berbisik dia berkata, "Tapi ini pesugihan." Aku sebenarnya tidak menyarankan sih. Aku juga tidak paham detailnya. Nanti kamu tanya ke temanku. Kemudian dia pun memberikan secari kertas berisi alamat temannya, seorang pria bernama Hairul. Katanya, Hairul pernah mengantar beberapa orang ke sana, dan kabarnya mereka sudah berhasil. Namun sekali lagi, Hendar menekankan agar aku benar-benar mempertimbangkan dengan matang sebelum mengambil keputusan tersebut. Setelah membayar kopi dan mengucapkan terima kasih kepada Hendar, aku segera melangkahkan kaki menuju rumah Hairul. Aku sempat singgah ke toko, tempat di mana aku bekerja sehari-hari, dan memberitahu Jajang, pekerjaku yang setia, untuk menutup toko lebih awal hari itu. Dengan suara yang tegas namun lembut, aku menyampaikan kepadanya bahwa ada urusan penting yang harus segera aku selesaikan dan tak bisa ditunda. Wajah Jajang terlihat bingung, namun dia menurut dan segera bersiap menutup toko. Setelah memastikan semua beres, aku melanjutkan perjalanan ke rumah Hairul. Hanya butuh sekitar 10 menit untuk sampai ke sana. Begitu tiba, Hairul langsung menyambutku dengan hangat. Penampilannya menunjukkan bahwa usianya sekitar 35 tahun, hampir sebaya denganku. Setelah dipersilakan duduk, kami mulai berbincang ringan sebagai pembuka, mencoba mencairkan suasana sebelum akhirnya aku mengutarakan maksud kedatanganku. Aku memulai dengan memperkenalkan diri sebagai teman Hendar, sesuai dengan pesan yang disampaikan Hendar sebelumnya. Kemudian, aku menceritakan bahwa menurut informasi Hendar, Hairul bisa membantuku menemukan jalan menuju sebuah gunung di Jawa Timur, tempat di mana konon bisa didapatkan pesugihan. Hairul mengangguk pelan, mengiyakan informasi tersebut, namun menambahkan bahwa risikonya sangat besar. Ia mengaku tak tahu detailnya, tetapi memastikan bahwa sesampainya di rumah seorang dukun, semua akan dijelaskan lebih lanjut. Aku kemudian melanjutkan cerita tentang situasiku yang terdesak. Pak Angga, seorang rentenir terkenal kejam, hanya memberiku waktu 2 bulan untuk mulai mencicil hutang. Jika tidak, ia akan menyeretku ke pihak yang berwajib. Hairul mendengarkan dengan seksama, dan tampaknya ia juga mengenal Pak Angga dan reputasinya. Setelah obrolan yang cukup panjang dan serius, kami sepakat untuk berangkat ke Jawa Timur keesokan paginya. Hairul, yang memang bekerja sebagai sopir rental dengan mobilnya sendiri, siap mengantarku. Usai berbincang cukup lama, aku berpamitan dan berjanji untuk datang ke rumahnya esok pagi pukul 7. Sebelum pulang, aku singgah ke rumah Jajang dan menyampaikan bahwa besok toko tidak perlu dibuka. Aku ada urusan penting di Jawa Timur. Nanti sepulang dari sana, aku kesini lagi kalau toko sudah siap dibuka. Begitu ucapku pada Jajang. Dan Jajang mengangguk, mengerti, dan aku pun segera bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Pika, istriku, sedang sibuk di dapur menggoreng ikan. Menyadari waktu yang sudah sore, aku memutuskan untuk membicarakan hal penting ini nanti malam setelah makan malam. Seusai makan malam, sekitar jam 7:30, aku mengunci semua pintu rumah. Pika tampak terkejut dan bertanya mengapa aku mengunci pintu begitu cepat. Aku menjelaskan bahwa ada sesuatu yang sangat penting dan rahasia yang harus kami bicarakan. Aku memulai pembicaraan dengan menyatakan niat untuk berhenti dari kebiasaan mabuk dan judi. Pika, yang selama ini sudah mengetahui kebiasaan burukku dan beberapa kali memintaku untuk berhenti, mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun untuk masalah perselingkuhan dengan Yuyun yang telah berlangsung sekitar 5 bulan, Pika sama sekali belum tahu, dan aku pun tidak berencana mengungkapkannya. Pika juga mengetahui bahwa aku memiliki hutang pada Pak Angga.
namun ia tidak tahu jumlah pastinya. Aku menceritakan bahwa utangku sudah sangat banyak dan Pak Angga mulai mengancam. Tampaknya ancamannya tidak main-main. Dengan wajah serius, Vika bertanya apa solusi yang aku tawarkan. Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum menjelaskan situasi dari awal. Aku bercerita tentang pertemuanku dengan Hendar hingga rencanaku untuk bertemu seorang dukun di Jawa Timur yang menurut informasi bisa membantu masalah keuangan. Vika terkejut dan bertanya apakah ini terkait dengan pesugihan. Aku menjawab dengan jujur bahwa aku belum tahu pasti, namun berjanji tidak akan melakukan langkah apapun yang membahayakan kami berdua. Vika semakin cemas, namun ia harus mengingatkanku untuk berhati-hati dan tidak mengambil risiko yang bisa membahayakan keluarga kami. Aku mengangguk, menatapnya dengan penuh keyakinan dan berjanji akan memegang teguh pesannya. Setelah pembicaraan serius itu, kami akhirnya masuk ke kamar dan tidur. Namun mataku sulit terpejam. Pikiranku terus memikirkan masalah yang begitu berat ini. Aku mencoba mencari jalan lain, namun tak kunjung menemukan solusi. Akhirnya, aku memantapkan hati untuk berangkat besok pagi bersama Hairul, berharap mendapatkan solusi yang selama ini kuharapkan. Sekitar pukul 12 malam, aku akhirnya menyerah pada kantuk yang begitu berat dan terlelap dalam tidur yang dalam. Tidurku berlangsung tanpa gangguan hingga pukul 6 pagi, ketika suara aktivitas di dapur membangunkanku. Suara panci dan sendok yang berbenturan, serta aroma harum masakan menguar dari dapur, menandakan bahwa Vika, istriku, sudah memulai rutinitas paginya. Aku bangun dan menuju meja makan, di mana Vika telah menyiapkan sarapan sederhana namun lezat. Setelah menikmati sarapan yang menyegarkan, aku melihat jam menunjukkan pukul 7:04. Saat itu aku berpamitan kepada Vika untuk pergi ke rumah Hairul, seorang teman lama, sebelum aku berangkat. Vika dengan cepat memasukkan 3 lembar pakaian ke dalam tas kecil yang akan kubawa. Dia memberikan pesan yang penuh perhatian, mengatakan bahwa jika aku merasa terlalu lelah, lebih baik menginap saja dan tidak memaksakan diri untuk pulang. Setelah mencium keningnya dengan lembut, aku menyalakan sepeda motor dan meluncur menuju rumah Hairul. Setibanya di sana, ternyata Hairul sudah siap dengan segala persiapannya. Dia sempat menawarkan secangkir kopi sebagai penyegar, namun dengan halus aku menolaknya. Kami pun segera berangkat menuju Jawa Timur dengan tujuan yang telah ditetapkan. Perjalanan panjang yang kami tempuh akhirnya membawa kami tiba di Malang sekitar pukul 7 malam. Kami sampai di rumah seorang dukun yang sangat terkenal di daerah itu. Meskipun tubuhku terasa sangat letih setelah perjalanan jauh, aku tahu bahwa kami harus segera menemukan solusi yang kami cari. Begitu kami tiba, kami dipersilahkan masuk. Dan setelah memperkenalkan diri, Hairul pamit untuk beristirahat di dalam mobil. Kini, di ruang tamu yang remang-remang itu hanya ada aku dan sang dukun yang dipanggil Mbah Joyo. Penampilannya mengingatkanku pada seorang dalang wayang kulit dengan wajah penuh kerutan dan rambut serta janggut yang sudah memutih semua. Usianya mungkin sudah menginjak 65 atau 70-an tahun. Aku dengan sopan menyampaikan bahwa aku tidak bisa berbahasa Jawa dan meminta Mbah Joyo untuk berbicara dalam bahasa Indonesia. Mbah Joyo mengangguk, menjelaskan bahwa banyak orang yang datang kepadanya memang bukan orang Jawa, sehingga aku tidak perlu khawatir tentang komunikasi. Pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh Mbah Joyo adalah, apakah aku yakin ingin menempuh jalur pesugihan? Meskipun hatiku diliputi keraguan, aku mengangguk, menandakan bahwa aku siap meski belum sepenuhnya memahami konsekuensinya. Mbah Joyo kemudian mengajukan banyak pertanyaan mengenai kehidupan pribadiku, mulai dari apakah aku sudah berkeluarga dan memiliki anak, hingga seberapa mendesak masalah keuangan yang sedang aku hadapi. Aku menjawab bahwa aku sudah menikah selama 2 tahun, namun belum dikaruniai anak. Aku juga menjelaskan bahwa dalam waktu paling lambat 2 bulan,
aku harus melunasi hutang sekitar 400 juta rupiah, atau setidaknya separuh dari jumlah itu, karena aku berhadapan dengan rentenir yang terkenal sangat kejam. Mendengar penjelasanku, Mbah Joyo mengangguk-angguk sambil mengelus janggut putihnya. Pertama, Mbah Joyo menjelaskan bahwa pesugihan yang ditawarkannya adalah jenis yang bisa mendatangkan uang dalam waktu singkat. Dia yakin dalam 2 bulan hutang-hutangku bisa terlunasi, bahkan aku bisa mendapatkan uang lebih dari itu. Kedua, ia menjelaskan bahwa ilmu jenis ini tidak bisa digunakan untuk menyeberangi laut, yang berarti jika aku memperluas usahaku ke Bali atau ke luar Jawa, ilmu ini tidak akan berfungsi. Ketiga, dan yang paling berat, Mbah Joyo menegaskan bahwa ia sebenarnya tidak menyarankan jalan ini, kecuali jika aku sangat-sangat terpaksa. Pesugihan ini meminta tumbal nyawa. Aku terenyak mendengar hal itu. Merasa beberapa detik jantungku berhenti berdetak. Meskipun aku pernah mendengar tentang pesugihan dan tumbal nyawa, mendengarnya langsung dari seorang dukun terasa jauh lebih mengejutkan dan menakutkan. Aku terdiam sejenak, mencerna semua informasi yang diberikan. Mbah Joyo membiarkanku tenggelam dalam pertimbangan. Setelah beberapa saat, lalu dia menekankan lagi, "Saya memang tidak menyarankan, tapi kalau sampean memang sangat-sangat terpaksa, itu resikonya." Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ada 2 poin penting yang aku garis bawahi dari penjelasan Mbah Joyo. Pertama tentang tumbal, dan kedua bahwa ilmu ini tidak bisa menyeberangi laut. Dengan gugup aku lalu bertanya, "Maaf Mbah, tumbalnya apa ya?" Mbah Joyo tampak berat hati menjawab, tetapi akhirnya ia menjelaskan bahwa hanya ada 2 pilihan yang bisa dijadikan tumbal untuk pesugihan ini, yaitu anak atau istri. Mbah Joyo mengulangi lagi bahwa dia sebenarnya tidak menyarankan jalur ini, kecuali jika aku sangat-sangat terpaksa. Dia juga menambahkan bahwa setiap malam Jumat akan ada makhluk berbentuk genderuwo yang tidur bersama istriku, juga di malam Selasa. Ini adalah bagian yang harus benar-benar kupikirkan dengan matang. Setelah berpikir keras beberapa saat, aku akhirnya mengangguk. Dalam pikiranku, ada 2 hal penting yang terlintas. Pertama, aku masih mempunyai Yuyun, selingkuhanku. Dan kedua, aku terpikir sebuah siasat. Setelah berkali-kali menanyakan kemantapan hatiku dan selalu kujawab dengan yakin, Mbah Joyo akhirnya mengajakku ke kamar mandi di bagian belakang rumahnya. Ruangan itu tampak sederhana, namun ada nuansa mistis yang kuat. Beberapa menit kulihat dia berdiri di dekat ember besar berwarna hitam, komat kamit, merapal doa-doa dengan lirih. Di tangannya, ia menebarkan beraneka bunga berwarna-warni ke dalam air di ember itu, menciptakan aroma yang campur aduk antara wangi bunga dan mistik. Dia mengatakan bahwa aku harus mandi dengan air tersebut sebagai bagian dari rangkaian ritual yang harus kujalani. Selain itu, dia membakar kemenyan di dalam kamar mandi, menciptakan asap tipis yang memenuhi ruangan. Dengan langkah gemetar aku memasuki kamar mandi itu, melepaskan semua pakaian, dan mengguyurkan air bunga tersebut segayung demi segayung, merasakan setiap tetes air yang menyentuh kulitku, seolah membawa kekuatan mistis yang tak terlihat. Setelah selesai dengan ritual mandi, Mbah Joyo membawa aku kembali ke ruang tamu yang sederhana, namun penuh dengan benda-benda berbau mistis. Di sana, dia mulai menjelaskan bahwa aku sudah berada di awal perjalanan yang tak mungkin bisa kembali. Dia menekankan dengan berat hati bahwa sebagai bagian dari kesepakatan ini, istriku harus dijadikan tumbal. Dia menjelaskan bahwa tumbal itu akan diambil tepat pada malam 1 Suro, sebuah malam yang penuh dengan makna dan kekuatan mistis yang kebetulan sekitar 3 bulan lagi. Pernyataan itu menghantamku seperti palu godam, menyadarkanku bahwa keputusan ini membawa konsekuensi besar yang harus kuterima. Setelah semua penjelasan kurasa cukup jelas, Mbah Joyo memberiku beberapa bungkus kecil berisi kemenyan, dengan pesan khusus bahwa aku harus membakarnya setiap hari Selasa dan Jumat
di salah satu sudut tokoku. Selain itu, dia juga meminta agar setiap tahun di bulan Suro, aku harus datang kembali untuk menyerahkan sesajen berupa seekor kambing yang bisa dibeli di dekat sini. Semua instruksi itu diterimaku dengan anggukan, merasa bahwa ini adalah bagian dari takdir yang harus kulalui. Aku kemudian mengucapkan terima kasih kepada Mbah Joyo, tidak lupa menyerahkan amplop berisi uang 300.000, sebuah angka yang kudapatkan dari saran Hairul. Aku berjanji akan datang lagi di bulan Suro dan membeli kambing jika semuanya berhasil sesuai rencana. Setelah itu, aku membangunkan Hairul yang setia menungguku, dan kami pun berpamitan untuk pulang. Mbah Joyo sebenarnya menyarankan agar kami menginap, namun dengan halus kutolak karena aku merasa perlu segera pulang ke Indramayu. Aku lalu meminta Hairul untuk menuju Surabaya, berniat menginap di sana sekaligus mencari toko mainan keesokan paginya. Kami pun meluncur ke Surabaya dan akhirnya sampai di sebuah penginapan kecil yang cukup untuk beristirahat malam itu. Hairul yang memahami kondisiku menyarankan agar aku mengambil satu kamar saja, sementara dia akan tidur di dalam mobil di tempat parkir. Malam itu dalam kamar penginapan, aku tidak bisa memejamkan mata. Begitu banyak beban yang berkecamuk dalam pikiranku, membayang-bayangi setiap sudut kesadaranku. Aku harus siap kehilangan Vika, istriku yang masih kucintai, meskipun ada Yuyun selingkuhanku. Selain itu, aku juga harus menghadapi Pak Angga, rentenir yang siap menagih hutang dengan cara apapun jika semua ini gagal. Namun, di tengah kecamuk pikiran itu, aku berpikir sebuah strategi yang menurutku cukup menarik dan semoga saja bisa berhasil. Hingga entah jam berapa di dini hari, keletihan akhirnya mengantarku ke alam tidur. Sekitar pukul 7 pagi, Hairul mengetuk pintu kamar dan membangunkanku, mengatakan bahwa kami harus segera berangkat agar tidak terlalu malam tiba di Indramayu. Setelah mandi dan bersiap-siap, aku mengajaknya sarapan di warung kecil depan penginapan. Selesai sarapan, aku memintanya untuk mencarikan toko mainan di Surabaya. Meskipun aku tidak bercerita secara detail tentang semua rangkaian ritual dan penjelasan dari Mbah Joyo, Hairul tidak tampak tertarik untuk bertanya lebih lanjut. Hairul ternyata sangat bisa diandalkan. Dia cukup mengenal seluk-beluk Surabaya, mungkin karena sering mengantar penumpang ke kota ini. Akhirnya kami sampai di sebuah toko mainan yang cukup besar dan lengkap. Di sini, aku menjalankan strategi pertamaku, mencari kostum genderuwo. Aku berniat memakai kostum itu nanti di rumah setiap malam Selasa dan Jumat, meyakini bahwa strategi ini akan membawa hasil yang gemilang. Singkat cerita, aku berhasil mendapatkan kostum tersebut dan kami langsung melanjutkan perjalanan ke Indramayu. Kami sempat singgah untuk makan siang dan beristirahat sebentar di pinggiran Solo. Karena aku tidak terlalu berpengalaman dalam perjalanan jauh, semua urusan di jalan kupasrahkan penuh pada Hairul, termasuk ketika mencari tempat makan dan beristirahat. Akhirnya kami tiba di Indramayu sekitar 9 malam. Sesampainya di rumah Hairul, aku langsung pamit pulang setelah membayar biaya sopir dan rental mobilnya. Ketika sampai di rumah, ternyata istriku sudah tertidur. Aku mengetuk pintu beberapa kali sampai dia terbangun dan membuka pintu untukku. Malam itu aku langsung mengajaknya bicara serius. Aku memulai strategi pertamaku, menceritakan bahwa aku membawa kemenyan yang harus dibakar setiap hari Selasa dan Jumat di toko. Aku mengatakan bahwa aku sendiri yang akan membakarnya setiap pagi sebelum membuka toko. Lalu aku berbohong padanya, mengatakan bahwa setiap malam Selasa dan Jumat, aku harus memakai kostum genderuwo sebelum tidur bersamanya. Di 2 malam itu, aku dan Vika terikat pada peraturan yang melarang kami untuk saling berbicara. Kami masih bisa bermesraan seperti biasa, tetapi tanpa mengucapkan sepatah kata pun dalam kamar. Vika kemudian dengan alis dan kening berkerut, mengingatkan kembali pertanyaan yang beberapa hari lalu dia ajukan, mempertanyakan kekhawatirannya akan adanya tumbal. Wajahnya tampak pucat dan penuh ketakutan.
mencerminkan kecemasannya yang mendalam. Aku dengan sangat percaya diri menjawab dengan anggukan kepala sambil mencium pipinya. Vika melanjutkan dengan pertanyaan mengenai hasil yang bisa kami dapatkan. Aku menjelaskan padanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Joyo, bahwa jika semua ritual dilakukan dengan tertib dalam waktu singkat, semua hutang kepada Pak Angga akan lunas, dan kami bahkan bisa mendapatkan lebih banyak uang. Aku juga menambahkan bahwa suatu hari nanti di bulan Suro, aku harus kembali ke rumah Mbah Joyo untuk menyerahkan sesajen berupa seekor kambing. Penjelasanku tampaknya cukup meyakinkan, membuat Vika merasa lebih tenang, meski masih ada sedikit keraguan di matanya. Malam itu, karena kelelahan yang amat sangat, kami pun masuk ke kamar dan segera tidur. Sebelum tidur, aku meminta Vika untuk membangunkanku pagi-pagi sekali, karena kebetulan besok adalah hari Selasa, hari di mana kemenyan pertama harus dibakar. Waktu berlalu, dan pagi pun tiba. Vika membangunkanku sekitar jam 5:30 pagi. Setelah mandi, aku segera bersiap untuk pergi ke toko. Aku membawa beberapa lembar kertas yang tidak terpakai dan seutas kabel pendek sebagai bagian dari strategi kedua yang telah aku persiapkan. Aku sempat mampir di rumah Jajang, memberitahunya bahwa toko bisa dibuka lagi. Seperti biasa, aku memintanya datang pukul 7 pagi. Sesampainya di toko, aku langsung membakar kemenyan, lalu membakar juga kertas dan kabel yang kubawa dari rumah. Aku sengaja melakukan itu agar Jajang tidak curiga dengan aroma kemenyan yang menyebar di toko. Ketika Jajang datang, dia sempat menanyakan tentang bau sesuatu yang terbakar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku menunjuk tumpukan sampah bekas kertas dan kabel yang kubakar di sudut depan toko. Dia terlihat mengangguk-angguk, sepertinya percaya dengan penjelasan visual yang kuberikan. Hari itu berjalan normal seperti biasanya. Namun, saat sore tiba, aku merasa sangat terkejut dengan apa yang kutemukan. Mulai hari itu aku memutuskan untuk tidak melibatkan Jajang dalam penghitungan uang di akhir hari. Selama ini, Jajang terbukti sangat jujur, tetapi aku tidak ingin dia curiga dengan apapun yang terjadi. Jadi, aku menyuruhnya pulang lebih cepat dari biasanya. Ternyata, di laci toko terdapat uang yang sangat banyak. Setelah kubandingkan dengan nota pembelian hari itu, jumlah uang di laci sekitar 4 kali lipat dari jumlah yang tertera di nota. Aku mulai percaya bahwa jalan yang kupilih ini akan berhasil. Sesampainya di rumah dengan wajah berseri-seri, aku mengabarkan hasil yang luar biasa ini pada Vika. Vika pun menanggapi dengan wajah yang berbinar-binar. Tak terhitung beberapa kali ciuman dan kecupan mesranya mendarat di pipiku. Keesokan harinya, hasil melimpah terulang lagi. Meski setelah kuhitung, hanya sekitar 2 kali lipat dari nota yang masuk. Hari Kamis pun hasilnya serupa, sekitar 2 kali lipat lebih dari total angka di nota. Baru 3 hari berlalu, hasilnya sudah luar biasa. Tibalah malam Jumat, malam yang cukup membuat jantungku berdetak keras. Ini adalah malam pertama di mana Genderuwo akan tidur bersama istriku. Sekitar pukul 10 malam, aku membriefing Vika lagi. Aku menjelaskan bahwa sekitar pukul 10:15 dia harus masuk ke kamar. Sebelum itu aku akan berganti kostum Genderuwo yang aku beli di Surabaya. Sekali lagi aku tunjukkan padanya malam itu. Aku menekankan padanya untuk tidak takut ketika nanti tengah malam aku masuk dengan penampilan menyeramkan, karena itu adalah salah satu syarat yang harus aku lakukan untuk pesugihan yang relatif aman ini. Aku juga mengingatkannya kembali, jikapun harus bermesraan dan berhubungan, jangan mengucapkan sepatah kata pun sepanjang malam. Vika tampak semakin mengerti dan yakin ketika melihat penampilanku dengan kostum Genderuwo dan melihatku berjoget-joget di depannya. Sekitar pukul 10:15, dia pun masuk ke kamar. Aku juga berpesan agar dia tidak keluar dari kamar sebelum pagi tiba. Masih dengan berpakaian Genderuwo, aku duduk merenung di ruang tamu, ditemani segelas besar kopi dan sebungkus rokok. Jujur,
Jantungku berdegup sangat kencang. Mungkin aku berhasil membuat Vika tenang, tetapi aku sendiri gagal menenangkan diriku sendiri. Batang demi batang rokok terus kunikmati, sampai tiba-tiba, sekitar hampir pukul 12 malam, terdengar suara hembusan angin yang kuat. Tiba-tiba, di depanku berdiri sesosok hitam tinggi besar dan berbulu lebat. Penampilannya jauh lebih mengerikan dari yang kubayangkan, juga lebih menakutkan dibanding kostum genderuwo yang sedang kupakai. Sosok itu berdiri di hadapanku dalam keheningan yang mencekam, tidak mengeluarkan satu suara pun. Mata merahnya yang menyala-nyala menatapku dengan tajam, seolah mencoba menembus pikiranku. Beberapa detik yang terasa seperti seabad, dia terus mengamatiku. Pandangannya menyusuri setiap rinci tubuhku, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Keringat dingin mulai membasahi dahiku dan tubuhku bergetar hebat. Namun, di balik ketakutanku, aku tahu aku harus melawannya. Pesan Mbah Joyo masih terngiang jelas di benakku. Makhluk itu tidak akan menyakitiku. Perlahan, sosok itu melangkahkan kakinya menuju kamar kami. Aku sangat ingat bahwa Vika, istriku, sedang berada di dalam. Degup jantungku semakin kencang, seolah ingin keluar dari dadaku. Rasa cemburu yang sangat besar menyelimuti hatiku. Tidak lama setelah sosok itu memasuki kamar, telingaku menangkap suara-suara desahan yang berasal dari dalam. Otakku mulai bekerja cepat. Bayangan bahwa makhluk itu sedang bersama Vika membuat darahku mendidih. Air mata tak tertahankan mengalir deras di pipiku. Tetapi aku sadar sepenuhnya bahwa ini adalah risiko yang harus kutanggung dan tidak ada jalan untuk mundur. Dengan sekuat tenaga aku mencoba melawan rasa cemburu yang berkecamuk di dalam diriku. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua ini tidak benar-benar nyata, karena makhluk itu bukanlah manusia. Desahan demi desahan dari dalam kamar terus terdengar jelas di telingaku, semakin menyiksa batin ini. Hingga pada satu titik, aku bahkan bisa mengenali suara erangan puncak kenikmatan dari istriku. Air mata terus mengalir tanpa henti, tetapi aku tahu, aku harus mulai belajar membiasakan diri dengan hal-hal seperti ini. Ini adalah bagian dari konsekuensi yang harus kuhadapi demi tujuan yang lebih besar. Sekitar jam 1:30 dini hari, suara dari dalam kamar tiba-tiba berhenti. Entah bagaimana sosok genderuwo itu muncul lagi di hadapanku, persis seperti sebelumnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya memandangku sejenak, lalu dalam sekejap menghilang bersama hembusan angin yang tiba-tiba muncul. Kejadian ini begitu mengerikan, hingga aku tidak bisa memejamkan mata sampai pagi menjelang. Terlalu banyak kesedihan dan kegelisahan yang menyelimuti hati dan pikiranku. Pesan Mbah Joyo kembali terngiang di kepalaku, mengingatkan bahwa setiap malam Selasa dan Jumat, aku tidak boleh masuk ke kamar dan menemui istriku sebelum matahari terbit. Ketika pukul 5 pagi tiba, Vika keluar dari kamar. Aku masih mengenakan kostum genderuwo di ruang tamu. Setelah memelukku sebentar, dia langsung menuju kamar mandi. Sementara itu aku masuk ke kamar belakang untuk melepas kostum tersebut. Saat menyiapkan sarapan, Vika berkali-kali mencium dan memelukku dengan mesra. Dia sempat berbisik terima kasih atas apa yang telah kuberikan tadi malam. Senyum tipis menghiasi bibirku, namun hati ini hancur lebur oleh rasa cemburu yang masih menggerogoti. Selepas sarapan, aku berangkat ke toko dan membawa seutas kabel lagi. Sejak hari pertama ritual ini, aku memang tidak pernah membakar nota-nota untuk persiapan hari Selasa dan Jumat. Pagi itu aku membakar kemenyan kedua serta tumpukan nota dan kabel seperti Selasa sebelumnya. Trik ini berhasil mengelabui Jajang. Sore harinya, hasil yang kudapat lebih melimpah lagi. Setelah kucocokkan jumlah uang di laci, ternyata 5 kali lipat lebih banyak daripada yang seharusnya tertera di tumpukan nota. Dengan wajah berbinar-binar, aku menceritakan semua ini kepada Vika. Hari demi hari berlalu dan aku mulai hafal dengan polanya. Hasil terbanyak selalu datang di hari Jumat.
hari Selasa juga cukup lumayan, dan selain 2 hari itu, yang dilatih hanya sekitar 2 hingga 3 kali lipat dibandingkan jumlah uang di nota. Meskipun terus bertempur dengan perasaan cemburu setiap malam Selasa dan Jumat, ketika aku harus berkostum genderuwo sepanjang malam demi menipu istriku, aku tetap merasa puas dengan hasil yang kudapat. Minggu kedua telah aku jalani, dan hasilnya benar-benar terasa. Suatu siang, aku melihat Pak Angga lewat dan memanggilnya. Dengan senyum penuh percaya diri, aku membayar separuh hutangku padanya dan berjanji akan melunasi sisanya sekitar bulan depan. Pak Angga pun tersenyum dan berharap agar rezekiku semakin lancar. Waktu terus berjalan dengan pola keseharian yang sama, dan akhirnya aku berhasil melunasi semua hutangku pada Pak Angga. Hubunganku dengan Yuyun juga semakin mesra, dan Vika tidak pernah curiga. Meskipun terkadang aku pulang larut malam, aku selalu mengaku bahwa pembeli semakin banyak sehingga aku harus pulang lebih larut. Padahal waktu-waktu seperti itu aku manfaatkan untuk berkencan dengan Yuyun di sebuah hotel kecil yang tidak jauh dari tokoku. Singkat cerita, aku merasa sangat puas dengan jalannya pesugihan ini. Kedua orang tuaku juga senang melihat perkembangan usahaku. Namun, aku harus bersiap menyambut malam yang telah dijanjikan, malam 1 Suro, ketika aku harus menyerahkan tumbal, yaitu istriku. Namun, di otakku ada sebuah siasat yang telah kusiapkan dengan sangat matang. Sekitar 3 hari sebelum 1 Suro, aku mengunjungi sebuah biro travel untuk memesan tiket penerbangan Jakarta-Makassar. Tujuanku jelas, pada malam 1 Suro, aku dan Vika harus berada di Makassar. Menurut keterangan Mbah Joyo, ilmu ini tidak bisa digunakan untuk menyeberangi laut, sehingga rencana ini seharusnya bisa menyelamatkan kami. Aku benar-benar yakin dengan strategiku kali ini. Namun, mungkin karena kebetulan Vika tidak enak badan selama seminggu terakhir. Dia bahkan tidak bisa memasak dan memintaku untuk membeli makanan bagi kami berdua. Tentu saja itu bukan masalah bagiku, karena setiap hari aku mendapat hasil yang selalu melimpah dari usahaku. Keadaan ini justru memperkuat tekadku untuk melaksanakan rencanaku dengan sempurna. Ketika hari keberangkatan tiba, kondisi Vika semakin lemah. Dia bahkan tidak bisa berbicara, hanya terbaring lemas di ranjang. Aku telah memberitahunya tentang rencana ke Makassar dengan alasan bahwa itu juga merupakan bagian dari syarat pesugihan, sekaligus untuk mencarikannya rumah sakit terbaik di sana. Aku tahu Makassar adalah salah satu dari 5 kota terbesar di Indonesia, dan pasti banyak terdapat fasilitas kesehatan yang bagus di sana. Vika menyetujui rencana ini, tetapi meminta agar aku selalu menggandengnya selama perjalanan besok karena tenggorokannya sakit. Dan ia merasa kesulitan untuk berbicara. Agar rencanaku tidak gagal, aku memutuskan untuk tidak memberitahu orang tuaku tentang hal ini. Dan ia merasa kesulitan untuk berbicara. Agar rencanaku tidak gagal, aku memutuskan untuk tidak memberitahu orang tuaku tentang hal ini. Kebetulan bapak dan ibu juga tahu bahwa Vika sedang sakit. Pagi itu, aku berangkat menyetir sendiri mobil ke Jakarta. Kebetulan bulan lalu aku bisa membeli mobil baru, dan di rekeningku masih tersisa ratusan juta. Sepulang dari Makassar, aku berencana mencari rumah yang cukup bagus di dalam kota, agar tidak terlalu jauh dari toko tempatku bekerja. Kami pun berangkat sesuai rencana. Vika tidak banyak bicara karena tenggorokannya sakit, namun dia masih bisa berjalan meski harus kugandeng sepanjang waktu. Sore harinya kami terbang ke Makassar. Sesampainya di sana, aku langsung meminta taksi bandara untuk mengantar kami ke salah satu hotel. Aku telah memesan kamar yang berisi 2 ranjang, dan mungkin karena kelelahan, aku tidur sangat pulas malam itu. Pagi harinya, Vika tetap terlihat lemas dan tetap tidak bisa bersuara. Lagi-lagi dia menolak ketika aku tawari untuk pergi ke rumah sakit, namun dia mengangguk ketika aku tanya apakah ingin sarapan. Aku pun mengambilkan sarapan dan membawanya ke dalam kamar. Tiba-tiba perasaan tidak enak menghinggapi hatiku. Aku merasa takut
ada orang yang tahu tentang pesugihan yang sedang kujalani. Perasaan itu begitu kuat sehingga aku merasa harus pulang saat itu juga. Pada akhirnya, aku kemudian membicarakan rencana kepulanganku pada Vika yang hanya bisa menggeleng dan mengangguk. Akhirnya, aku memutuskan mencari tiket penerbangan ke Jakarta hari itu dan berjanji akan menjemputnya keesokan harinya. Vika setuju dengan rencana ini, meskipun ada perasaan tidak enak. Ada juga kelegaan luar biasa di hatiku karena aku berhasil menjalankan strategi ini dengan baik. Kami berada di seberang lautan ketika seharusnya tadi malam adalah waktu penyerahan tumbal. Dan setelah memastikan kondisi Vika, aku mencari taksi dan meminta diantar ke sebuah biro travel. Beruntung, aku bisa mendapatkan tiket penerbangan hari itu juga, tepatnya pukul 12 siang. Setelah membeli tiket, aku bergegas kembali ke hotel. Aku merasa senang karena makanan yang aku bawa sudah habis dimakan Vika. Aku memberitahunya bahwa aku harus segera ke bandara karena mendapat tiket penerbangan pukul 12. Aku juga mengajarinya cara memesan makanan lewat telepon di kamar dan meninggalkan sejumlah uang untuk keperluan Vika selama aku pergi. Aku berjanji akan kembali keesokan harinya karena aku sudah memegang tiket penerbangan Jakarta-Makassar untuk besok malam. Vika mengangguk berkali-kali dan aku semakin yakin bisa meninggalkannya selama sehari. Dia juga mengangguk ketika aku tawari untuk pergi ke rumah sakit besok atau lusa setelah aku kembali. Dengan hati yang lega, aku meninggalkan hotel dan menuju bandara, berharap semua akan berjalan sesuai rencana dan kami bisa terhindar dari bahaya yang mengancam. Singkat ceritanya, siang menjelang dan aku pun memutuskan untuk pulang. Tepat pukul 12 siang, aku mendarat di Jakarta. Setelah menyelesaikan proses kedatangan, aku segera menuju tempat parkir untuk mengambil mobil yang aku tinggalkan sehari sebelumnya. Mobil itu setia menunggu di sana, siap membawa aku kembali ke desa. Perjalanan memakan waktu beberapa jam, dan akhirnya sekitar pukul 7 malam, aku sampai di desaku. Langit gelap yang disertai hujan deras membuat pandanganku kabur. Jalanan yang licin dan genangan air di mana-mana menambah tantangan dalam perjalanan ini. Ketika akhirnya sampai di depan rumah, hatiku seketika luruh. Rumah yang biasanya menyambut dengan hangat, kini tak lebih dari puing-puing hangus yang berserakan. Hanya pondasi yang masih tegak, sisa-sisa bangunan yang pernah menjadi tempat bernaungku. Aku termenung mencoba merangkai kepingan-kepingan kejadian yang baru saja kualami. Firasat buruk yang menghantuiku di Makassar kini terasa masuk akal. Dengan hati pilu, aku menghentikan mobil dan memandangi reruntuhan rumahku. Namun, aku mencoba menguatkan diri. Ada secercah kemenangan di hatiku. Malam sebelumnya, aku dan keluargaku berhasil lolos dari sesuatu yang mengerikan. Di rekeningku cukup untuk membangun kembali rumah, bahkan lebih megah daripada sebelumnya. Meski kehilangan rumah dan harta benda, aku merasa masih diberkahi dengan keselamatan. Aku merasa bersyukur. Kehilangan harta benda jauh lebih baik daripada menyerahkan tumbal seperti yang disampaikan oleh Mbah Joyo. Namun, jantungku masih berdegup kencang tak memungkinkan untuk lama-lama berada di sana. Dengan tergesa, aku melanjutkan perjalanan menuju rumah orang tuaku yang letaknya tidak terlalu jauh. Sesampainya di sana, ibuku menyambut dengan pelukan erat sambil menangis terisak. Beliau penuh dengan pertanyaan, ingin tahu kenapa aku tidak pulang, dan tak tahu rumah terbakar habis. Dengan terbata-bata aku menjelaskan bahwa aku ada urusan penting di Jakarta. Cerita ibu semakin memilukan, air mata yang mengalir makin deras saat beliau menyampaikan bahwa istriku, Vika, terjebak dalam kebakaran itu dan tidak bisa keluar. Tubuhnya ditemukan hangus di dalam kamar beberapa saat sebelum api padam sepenuhnya. Aku terdiam, otakku dipenuhi kebingungan. Aku sadar bahwa ini adalah akibat dari pesugihan yang aku lakukan. Berkali-kali aku menanyakan kepada ibu tentang kebenaran cerita tersebut. Ibu menjelaskan bahwa malam sebelumnya, pada malam 1 Suro,
terjadi kebakaran hebat di rumah. Api tiba-tiba membesar dan beberapa tetangga menduga berasal dari kompor di dapur. Mereka berteriak memanggilku, namun tidak ada jawaban. Ibu dan bapak baru mendapat kabar ketika api sedang berkobar besar. Pak Rofik, tetangga kami, mengabari bahwa dia melihatku pergi dengan mobil. Awalnya dia mengira aku membawa Vika, namun ternyata Vika terlihat berlari-lari di dalam rumah dengan tubuh terbakar, gagal menyelamatkan diri dari kobaran api. Tubuhnya ditemukan hangus di dalam kamar, namun wajahnya masih bisa dikenali meski ada luka bakar di sana. Banyak tetangga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Setelah sekitar 2 jam, api berhasil dipadamkan, tapi semua telah hangus, termasuk Vika. Jenazahnya telah dikubur pagi tadi, dan salah satu keponakanku dikirim ke Bandung untuk memberitahu orang tua Vika. Namun hingga kini belum kembali. Otakku tidak mampu mencerna semua ini. Ritual yang aku lakukan bersama Mbah Joyo terbayang kembali. Aku makin yakin bahwa ini adalah akibat yang harus kutanggung. Air mataku tak terbendung. Aku bersimpuh di kaki ibu. Apapun itu, Vika adalah istri yang kucintai. Aku semakin bingung dengan kekacauan ini. Tak berani menceritakan perjalanan ke Makassar. Setelah penjelasan panjang lebar dari ibu dan bapak di tengah hujan deras, aku sampai pada kesimpulan Vika telah meninggal dalam kebakaran hebat yang bahkan tak kuhadiri pemakamannya. Bapak menceritakan bahwa banyak keluarga yang menangis saat pemakaman Vika. Merasa kasihan karena kejadian itu terjadi saat aku, suaminya, tidak ada di rumah. Penyesalan menghujam ulu hatiku. Betapa kotor dan bodohnya diriku. Dalam pelukan ibu, aku merasa berdosa. Aku meminta ibu menemaniku ke kuburan. Begitu turun dari mobil, ibu membawa payung. Namun derasnya hujan tak kupedulikan. Aku berlari menembus hujan menuju pusara yang ditunjuk ibu. Rasanya ingin sekali meminta maaf pada istriku. Dan ada satu pertanyaan yang tidak pernah bisa dijawab. Siapa yang menemaniku ke Makassar dan kini tertinggal di kamar hotel?